Perkenalkan, saya Rachel Angelina Sawita dan NPM 013. Pada sistem imun, tubuh harus mampu membedakan antara sel tubuh sendiri dan benda asing seperti virus maupun bakteri. Salah satu komponen penting yang berperan dalam proses tersebut adalah Major Histocompatibility Complex atau MHC. Major Histocompatibility Complex atau MHC merupakan molekul protein yang berada di permukaan sel dan memiliki peran penting dalam sistem imun. Fungsi utama MHC adalah menyajikan antigen kepada sel T, sehingga tubuh dapat membedakan antara sel sendiri atau self dengan benda asing atau non-self. Melalui mekanisme ini, MHC membantu mengaktifkan respon imun adaptif untuk melawan infeksi, mengenali patogen, serta menjaga keseimbangan sistem pertahanan tubuh. Bukan hanya itu, MHC juga berperan dalam proses transplantasi organ dan berkaitan dengan beberapa penyakit autoimun. Berdasarkan struktur dan fungsinya, MHC dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. MHC kelas 1 ditemukan pada hampir semua sel berinti. Molekul ini menyajikan antigen endogen, yaitu antigen yang berasal dari dalam sel, seperti protein virus atau sel yang terinfeksi. Antigen tersebut kemudian dikenali oleh sel T CD8 atau sel T sitotoksik yang berfungsi menghancurkan sel terinfeksi. Sementara itu, MHC kelas 2 terutama terdapat pada sel penyaji antigen atau APC seperti makrofag, sel dendritik, dan limfosit B. MHC kelas 2 menyajikan antigen eksogen yang berasal dari luar sel, misalnya bakteri atau toksin, yang nantinya akan dikenali oleh sel TCD4 atau helper T cell yang berperan dalam mengatur respon imun dan membantu aktivasi sel imun lainnya. Secara sederhana, MHC kelas 1 berfokus pada eliminasi sel yang terinfeksi, sedangkan MHC kelas 2 berperan dalam koordinasi dan penguatan respon imun tubuh. Ingin tahu bagaimana mekanisme keduanya? Simak penjelasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikoma Adinia Putri dengan NPM akhir 012. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme MHC. MHC di sini dibagi menjadi dua, yaitu MHC kelas pertama dan juga MHC kelas kedua. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mekanisme MHC kelas pertama. Di sini antigen berasal dari dalam sel atau disebut dengan antigen endogen, misalnya protein virus pada sel yang terinfeksi. Nah, protein asing tersebut kemudian akan dihancurkan oleh proteasom menjadi fragmen-fragmen peptida kecil. Setelah itu, peptida akan masuk ke retikulum endoplasma dengan bantuan dari transporter TAP atau Transporter Associated with Antigen Processing. Nah, kemudian di dalam retikulum endoplasma, peptida akan berikatan dengan molekul MHC kelas 1 dan akan membentuk kompleks antigen MHC 1. Kompleks ini kemudian akan dibawa melalui aparatus Golgi menuju permukaan sel. Setelah tampil di permukaan sel, kompleks tersebut akan dikenali oleh sel T CD8 atau sel T sitotoksik. Nah, jika antigen dikenali sebagai benda asing, maka sel T CD8 akan mengaktifkan respon imun dan menghancurkan sel yang terinfeksi. Nah, sedangkan pada mekanisme MHC kelas 2, di sini antigen berasal dari luar sel atau disebut dengan antigen eksogen. Misalnya bakteri atau toksin. Nah, antigen ini akan masuk ke dalam sel penyaji antigen melalui proses endositosis atau fagositosis. Nah, setelah masuk, antigen diproses di dalam lisosom dan dipecah menjadi fragmen peptida kecil. Sementara itu, molekul MHC kelas 2 akan disintesis di retikulum endoplasma dan dibawa ke vesikel. Nah, fragmen peptida hasil pemrosesan kemudian akan berikatan dengan MHC kelas 2 untuk membentuk kompleks antigen MHC 2. Kompleks ini akan dibawa ke permukaan sel untuk dipresentasikan kepada sel TCD4 atau sel TCD4 atau yang disebut sel T helper. Aktivitas sel T helper ini akan membantu mengaktifkan respon imun lainnya seperti aktivasi makrofag dan juga pembentukan antibodi oleh sel B. Baik, perkenalkan saya Agus Putra dengan NPM akhir 014. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip aktivasi sel T. Nah, prinsip pertama adalah pengenalan antigen, di mana sel T ini tidak dapat mengenali antigen secara langsung, sehingga antigen harus dipresentasikan terlebih dahulu oleh APC atau antigen presenting cell melalui molekul MHC. Kemudian, TCR pada sel T ini akan mengenali kompleks antigen dan MHC tersebut. Lalu prinsip kedua adalah restrinsik MHC, di mana sel T hanya dapat mengenali antigen dalam konteks MHC tertentu, seperti sel T CD8 positif mengenali antigen pada MHC kelas 1, sedangkan sel T CD4 positif mengenali antigen pada MHC kelas 2. Nah, selanjutnya diperlukan konstimulasi sebagai sinyal kedua untuk aktivasi penuh sel T.
di mana interaksi utama terjadi antara B7 dan APC dengan CD28 pada sel T. Jika tidak ada konstimulasi, maka sel T itu bisa menjadi tidak aktif. Nah, setelah sel T teraktivasi, akan dihasilkan sitokin seperti IL-2 yang berfungsi merangsang proliferasi dan diferensiasi sel T menjadi sel efektor dan sel memori. Sel T yang sudah aktif kemudian membantu koordinasi respon imun seperti mengaktifasi sel B untuk menghasilkan antibodi, mengaktifasi makrofag untuk meningkatkan patogenesis, serta membantu menghancurkan sel yang terinfeksi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan saya Muhammad Iksan dengan NIM 015. MCH kelas 2 memiliki peran penting dalam koordinasi respon imun tubuh. Molekul ini terdapat pada sel penyajian antigen atau antigen presenting cell seperti makrofag, sel dendrit, dan juga limfosit B. APAK akan menangkap dan memproses antigen dari patogen, kemudian menyajikan melalui MCH kelas 2 kepada sel T helper. Aktivasi sel T helper ini menjadi langkah penting karena sel tersebut berfungsi sebagai pengatur utama respon imun adaptif. Setelah aktif, sel T helper akan merangsang limfosit B untuk berproliferasi dan diferensiasi menjadi sel plasma menghasilkan antibodi. Antibodi ini berfungsi mengenali, menetralkan, dan membantu eliminasi patogen dari tubuh. Selain itu, sel T helper juga mengaktifasi makrofag sehingga kemampuan fagositosis meningkat dan penghancuran mikroorganisme menjadi lebih efektif. Dalam proses ini, sel T helper melepaskan berbagai sitokin sebagai molekul sinyal antar sel imun. Sitokin berperan mengatur intensitas respon tubuh, memperkuat aktivasi sel, serta memastikan koordinasi pertahanan tubuh berjalan secara optimal terhadap agen infeksi. Lalu, untuk imunitas terhadap infeksi dan tumor, MCH berperan penting dalam sistem pertahanan tubuh sebagai infeksi maupun perkembangan sel tumor melalui mekanisme pengenalan antigen. Pada infeksi virus, antigen yang berasal dari dalam atau endogen dipresentasikan oleh MCH kelas 1 kepada sel T CD8+ atau sel sitotoksik. Setelah mengenali antigen tersebut, sel T sitotoksik akan menghancurkan sel yang terinfeksi virus sehingga penyebaran infeksi dapat dicegah. Oleh karena itu, MCH kelas 1 berperan dominan dalam respon imun terhadap infeksi virus dan patogen intraseluler. Nah, sebaliknya, pada patogen ekstraseluler seperti bakteri dan parasit tertentu, antigen diproses oleh APAK dan dipresentasikan melalui MCH kelas 2 kepada sel T helper. Aktivasi sel T helper ini akan merangsang pembentukan antibodi oleh sel B dan meningkatkan aktivasi makrofag, serta memicu produksi sitokin untuk memperkuat respon imun terhadap patogen. Selain melawan infeksi, MCH juga berperan dalam pengawasan imun terhadap sel tumor. Sel tumor seringkali mengekspresikan antigen abnormal yang dikenali oleh MCH kelas 1, lalu antigen tersebut kemudian dikenali oleh sel T CD8+, sehingga sel tumor dapat dideteksi dan dihancurkan sebelum berkembang lebih lanjut lagi. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang rejeksi transplantasi organ dan peran HLA atau HEMA-C. Jadi, kunci keberhasilan dari transplantasi terletak pada kecocokan HLA atau Human Leukocyte Antigen yang merupakan molekul HEMA-C pada manusia. Nah, jika HLA dari donor dan reseptif tidak cocok, maka molekul HLA dari donor akan langsung dianggap sebagai benda asing oleh sistem imun. Namun, jika cocok, maka organ tersebut akan aman. Nah, baik, di sini seperti teman-teman bisa lihat pada poster, pada materi transplantasi, ini yang pertama ada mekanisme rejeksi sel T. Nah, bagaimana penolakan itu terjadi? Jadi, ketika organ tersebut masuk, nantinya sel T dari reseptor ini akan mendeteksi molekul HEMA-C kelas 2 atau HEMA-C2 asing pada organ tersebut. Nah, ikatan ini nantinya akan memicu aktivasi sel T helper yang kemudian menstimulasi sel B untuk memproduksi antibodi. Nah, jalur ini mirip dengan cara tubuh untuk melawan infeksi bakteri. Namun kali ini target serangannya adalah organ yang baru ditransportasikan. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat pada bagian timeline rejeksi dan solusi. Berdasarkan waktunya, rejeksi ini kita bisa bagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama dari perakut pada hitungan menit,
Biasanya ini terjadi dengan cara instan akibat antibodi yang sudah ada sebelumnya yang akhirnya memicu trombosis dan nekrosis. Yang kedua, ada akut awal bisa terjadi pada hitungan hari ataupun minggu. Yang ketiga, ada yang terakhir, ada kronis ataupun tahunan. Nah, kerusakan ini merupakan kerusakan jangka panjang berupa fibrosis atau jaringan parut. Nah, untuk mencegah hal ini, pasien wajib untuk diberikan yang namanya terapi imunosupresan seumur hidup guna untuk menekan aktivitas dari sel T reseptor agar tidak menyerang organ donor. Baik, mungkin sekian penjelasan saya mengenai materi pada poster yaitu transplantasi. Nah, saya harap ini bisa membantu dan berguna untuk teman-teman di kedepannya. Terima kasih. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja vaksin melalui presentasi antigen oleh MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Nah, sebelum itu, perkenalkan, saya Digus dengan NPM akhir 011. Jadi, teman-teman silakan pada bagian yang pertama, pada vaksin mRNA atau untuk mRNA, ini merupakan fase awal di mana nantinya dia akan masuk ke dalam sel tubuh resepin dan diterjemahkan menjadi patogen antigen protein. Ya. Nah, karena diproduksi di dalam sel atau endogen, antigen ini dipresentasikan ke permukaan oleh sel yang namanya hemaci kelas 1 atau hemaci 1. Proses ini biasa disebut dengan latihan optimal bagi sel T sitotoksik untuk mengenali dan menghancurkan sel yang terinfeksi di masa yang akan datang. Nah, untuk yang kedua, teman-teman bisa lihat pada jalur vaksin subunit dan aktivasi antibodi. Nah, pada vaksin subunit, komponen protein antigen langsung dimasukkan dari luar tubuh atau eksogen. Nah, nantinya antigen eksogen ini akan ditangkap oleh sel dendritik atau FPC dan dipresentasikan melalui hemaci kelas 2 atau hemaci 2 kepada sel T helper. Nah, setelah sel T helper ini aktif, nantinya mereka akan memberikan latihan optimal yang kedua seperti yang sudah saya lakukan tadi dengan cara menstimulasi sel B untuk mendiferensiasi dan memproduksi antibodi secara masif guna untuk menetralisir dari patogen. Nah, untuk hasil akhirnya, kita bisa lihat pada bagian akhir dan kesimpulan. Jadi hasil akhir dari kedua jalur presentasi ini adalah terbentuknya sel memori yang terjadi dari memori B cell, memori CD4, dan memori CD8 atau T cell. Nah, sel-sel memori ini yang nantinya akan memberikan proteksi terhadap penyakit jangka panjang bagi pasien. Jadi kesimpulannya, vaksin memanfaatkan MHC-1 untuk imunitas seluler dan MHC-2 untuk imunitas humoral. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait vaksin pada poster, dan saya harap materi yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman pada kedepannya. Terima kasih.